Terus kenapa dia kalau memang sudah ada, kenapa nggak langsung aja nih turunin wahyu dari abad pertama? Dah. Wahyu kan sudah diturunkan kepada para nabi. Nah, pertanyaan saya, kalau memang duluan Kristen, apa kamu seagama Kristen? Ya, ya terus lah, iya. Jangan kita hanya percaya terjemahannya, karena apa? Karena dari pendeta saja, LAI saja mengakui sudah lebih dari 6.000 terjemahan LAI memiliki kesalahan, abangku. Ya adalah Yesus Kristus yang bisa kelihatan. Berarti Allah Bapa Tuhan yang tidak kelihatan. Iya. Jadi ada berapa Tuhan Bapa? Lah, Yesus, Yesus adalah firman dari Bapa. Yesus mengatakan, setelah Yesus lahir, bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Betul kan? Iya. Nah, di dalam Yohanes 5, Yesus mengatakan, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Itu merujuk kepada Tuhan Allah Bapa yang tidak kelihatan. Ibu. Berarti apakah Yesus punya Tuhan? Bu, begini ya. Kalau dengar dulu, Pak. Iya. Cobalah dulu Pak, kita jujur Pak. Kita jujur dulu Pak. Kalau mau ingin Allah Bapa sebentar Pak, sebentar dulu Pak. Biar masuk dulu ya, biar dapat kita poin. Biar Iya, bisa iya, dicerna iya, oleh orang-orang yang di bawah. Iya, iya. Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau lihat, rupanya tidak bisa, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu merujuk kepada Tuhan Bapa yang ada di atas yang tidak bisa kelihatan. Yesus Iya. adalah sosok Tuhan yang bisa kelihatan. Jadi pertanyaan saya begini, apakah Yesus mau mengatakan bahwa ada juga satu Tuhan yang tidak kelihatan? Kenapa? Ya Bapa lah yang di surga. Yang Berarti tidak kelihatan. Yesus mengenalkan ada Bapa, ada Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Iya, betul. Ah, betul. Nah, jadi sekarang Tuhannya Bapa ada berapa? Allah satu, Yesus satu. Bapa tidak, Tuhan yang tidak berwujud, Yesus Tuhan yang berwujud. Pertanyaan saya, Tuhannya Pak Dex ada berapa? Tetap satu. Tritunggal. Tritunggal kok. Aduh, Pak. Bu, begini ya. Pak, Begini ya. Boleh nggak saya Bapak bertanya? Bapak ini butuh psikiater, Pak. Bapak butuh Tidak, psikiater, boleh- tolong boleh saling nggak saya- sebentar, boleh nggak bagus, saya bagus. Bukan dulu, sebentar, Pak. Bapak ini butuh bercerita kepada keluarga Bapak yang dulu memang menjadi saksi waktu Bapak sekolah. Tanya orang tua, Mak, saya kira-kira waktu matematika dapat berapa? Dapat 5, 6, oh dapat 6 kok nak, pantas lah, Mak. Kenapa? Tadi saya diskusi, Mak, sama umat Muslim. Dia bertanya, Bapak ini kan Tuhan yang tidak kelihatan, Mak. Iya. Yesus kan Tuhan yang kelihatan, iya. Ditanya sama saya, Mak, Tuhan saya ada berapa? Kujawablah satu. Memang bodoh nah kau, Dex. Pantaslah, matematika kau ternyata 5 dengan 4. Nih, catatan matematikamu, nak. Kenapa kok bilang 2? Udah satu Bapak, satu Yesus. Bukannya 2 itu, nak. Tapi dibilang Pak Pendeta cuma satunya Tuhan kita, Mak. Tritunggal. Itulah, nak. Kita udah imanin aja lah. Udah nggak apa-apa lah. Kasihan lah itu. Itu tadi dengarnya ngomongnya Tritunggal. Berarti kan tak Iya, Bang Dex. ngerti. Bang Dex, aku bantu abang ini, Bang Dex. Katakan Iya. yang kelihatan itu kemanusiaannya, bukan ketuhanannya, bukan ketuhanannya. Gitu tadi jawabnya, Bang. Pada diri Yesus yang kelihatan itu kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Jangan Benar. kau bilang yang kelihatan itu ketuhanannya. Kemanusiaannya, Bang, kemanusiaannya. Ulangin, Bang, jawab, Bang, ulangin, Bang. Boleh tidak saya Hah? ngomong? Boleh tidak saya ngomong? Enggak, jawab dulu, Bang. Jangan sampai nanti dibilang itu, no. Dan jangan sampai nanti orang menilai Tuhan tiga. Yang kelihatan dalam diri Yesus tadi, Tadi ketika kan dia berjalan di atas air, ketika Tadi dia ngomongnya Tritunggal. Berarti kan sudah tahu. Iya, itu yang kelihatan. Ngomongnya Tritunggal. Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Karena Bapak juga kan nama Ibu kan nama karena tidak mau menerima tentang Tritunggal. Jadi ya wajar lah kita. Jadi wajar lah kita bertentangan. Kalau juga memang menerima tentang Tritunggal atau mengerti tentang Tritunggal, pasti. Tapi ini kan tidak mengerti bagaimana apapun Jangan mau terlalu dijelaskan, jugulmi. apapun mau dijelaskan, ujung-ujungnya tidak akan bisa ketemu. Bagaimana dia bukan Tuhan? Dia aja bisa bangkit.
Masalahnya loh Bang Dex, penjelasanmu itu tidak selaras dengan penjelasan dari teman-teman kita Kristen. Kau bilang tadi yang kelihatan itu ketuhanannya, makanya tadi bilang itonora. Berarti yang tidak terlihat itu adalah Tuhan yang tidak terlihat. Iya, Yesus itu ketika dia berjalan di atas air, memberi makan dia memburu orang, dia Tuhan tidak. Tuhan yang kelihatan itu apa? Itu ketuhanannya kau bilang. Berdasarkan Bible-mu saja, Bapak yang telah mengutus Yesus, yang kalian imani sebagai Tuhan, itu saja tak terlihat dan tak terdengar. Suara rupanya tidak terlihat, suaranya tak terdengar. Malah kau tanya, di abad 1 sampai sekarang, ya Tuhan itu di mana katanya? Lagi. Saya bertanya dari abad pertama, saya tak bertanya abad pertama sampai abad ke-6, Tuhannya Islam di mana? Oh, kalau iman kami Bang, Allah yang kami sembah itu tidak terikat ruang dan waktu. Dia bersifat nafsi. Nggak terikat dengan ruang dan waktu. Jangan kau bilang abad pertama. Ya, sebelum segala sesuatunya ada, Allah itu sudah ada. Bahkan sebelum ada kok bisa sama? Allah sudah ada. Terus kenapa dia kalau memang sudah ada, kenapa nggak langsung aja nih turunin wahyu dari abad pertama? Wahyu kan sudah diturunkan kepada para nabi. Bahkan sebelum abad pertama itu sudah pernah diturunkan wahyu. Terus kenapa belum ada? Yang mana wahyu yang mana abad pertama? Musa itu menurutmu nabi bukan Bang? Kenapa? Musa itu nabi bukan Bang? Musa itu namanya orang Kristen. Nah itu dari mana? Dari mana? Bang Dek ya. Dari mana? Iya Bang Dek, saya balik nanya nih ya. Ketika kan Musa itu mulai bertemu dengan Tuhan, kok dimulai dari Musa? Sebelum-sebelumnya kemana tuh Tuhannya Bang Dek itu? Maksudnya? Tuhan baru menampakkan diri kan pada saat Musa itu. Baru muncul pada saat pertemuan Musa. Nah di mana tuh? Di mana Tuhan sebelumnya Bang Dek itu? Ayo. Bagaimana Anda bisa tahu yang mana Allah itu sudah ada dari abad pertama? Terus orang-orang begini pertanyaannya Dex sama Pak Dex. Duluan lagi Kristen daripada Islam, betul kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang duluan Kristen, apakah Musa agama Kristen? Ya. Iya. Kau pergi ke apa aja lah kau. Udah. Sebentar Pak Dex, kau lagi minum kopi kan? Seruput aja dulu kopi, di mute. Saya sapa dulu. Anida, selamat pagi. Sakit kepala aku. Anida. Halo Kak Anida. Anida Sitohang. Masih jeda. Anida Sitohang. Halo Kak. Ini dia minta naik, udah dinaikkan. Aduh, nih sebentar. Saya naikkan lagi yang satu. Bentar, jangan dulu disambung sama Pak Dex itu. Gak nyambung dia. Kita minta data, tidak akan dapat itu. Aduh, lu manuk HP. Halo Pak Holong, selamat pagi. Halo Bang. Pagi. Ya, agama apa Bang? Insya Allah Muslim. Ya, salam Bang. Aduh Bang, noise Bang. Aduh. Apalah dulu Bang, cari dulu tempat yang bagus Bang. Ya MT, moderator dinaikkan orang biar tahu kita. MT, halo MT. Iya itu Dora tadi kan karena itu Dora lagi diskusi kan aku kan nggak boleh naik kemarin dulu itu Dora kan pernah marah kalau lagi diskusi jangan dinaikkan orang dulu makanya saya nggak berani. Ini kos ini yang kos yang naikkan coba tanya dulu agamanya apa? Kos lung tuh. Kos lung agamanya apa? Ini? Mana dia? Mana ada? Goling. Selamat sore agamanya apa? Goling. Alhamdulillah. Oh, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cari lagi. Jadi
Silakan Bang. Jadi gini, satu aja ya. Sebelum saya ngomong, saya syahadat sekali lagi nih ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi terkait masalah agama, kita berpikirnya begini aja. Berpikir anak sekolah. Kalau Tuhan itu menampakkan, itu bukan Tuhan namanya, itu manusia. Tuhan itu tidak menampakkan wujudnya, rupanya. Itu saja. Kalau saya sekarang pembahasannya, oke, kalian pembahasan kalian tentang masalah keimanan. Kalau saya pembahasannya tentang sistem yang sekarang lagi rusak, itulah yang kami hajar dari sekarang. Sistem kapitalis, sekuler, itu urusan kami. Urusan kalian tentang keimanan. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, di dalam perjanjian lama, di dalam keluaran, ya di dalam keluaran pasal 33 nomor 20, di situ dikatakan siapa yang kecilkan adek, siapa yang melihat Tuhan itu akan mati. Tidak dapat orang hidup kalau dia melihat Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru beda. Yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Betul Pak Dex? Pak Dex? Pak Dex? Pak Dex? Dex? Ya, halo. Ya betul kan? Di dalam perjanjian lama dikatakan siapa yang melihat Tuhan dia akan mati karena orang tidak sanggup untuk melihat Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru orang yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Pak Dek? Halo. Kenapa kau ketawa? Ya. Iya, di dalam perjanjian lama, di dalam keluaran pasal 33 nomor 20 dikatakan yang melihat Tuhan itu tidak dapat hidup. Berarti yang melihat Tuhan itu tidak sanggup melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Yang melihat Tuhan itu akan mati. Nah, di dalam perjanjian baru Yesus kan Tuhan. Tetapi ketika orang melihat Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhannya yang mati. Betul kan Pak? Kok dia sebagai manusia kok bisa mati? Dia kan berbicara di dunia. Kecuali lihat Bapak. Kecuali manusia lihat Bapak. Kak Nora tolong jangan ketawain aki-aki dong, jangan gitu Kak Nora. Jangan ketawain aki-aki. Hormat sama orang tua ya. Mohon maaf. Hormat sama aki-aki. Sama aki-aki harus hormat. Maafkan saya. Tolong maafkan saya Pak Dex. Saya sudah diserbu Pak Dex. Apakah Apa Pak Dex? kita kan enakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. bicarakan tidak saling Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. enakan. Iya, di dalam perjanjian lama yang melihat Tuhan itu pasti mati karena tidak bisa orang hidup melihat Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus kan Tuhan, diklaim sama Pak Dex. Tetapi ini beda. Yang Yesus Tuhan yang bisa dilihat, tetapi Tuhannya yang Dapat mati. yang aslinya kadang nasib awak tak baik, meledak mesin awak. Nah sekarang itu semua Perkataan siapa Pak Dex? Pak Dex? Boleh ketawa guys. Boleh ketawa guys. halo. Ih Pak Dex. Nah sekarang jaringanmu yang mau mati nih Pak Dex. Yesus Tuhan nggak Pak Dek? Ya Yesus Nah. Tuhan. Yesus mati nggak? Ya Yesus mati. Ya udah Pak Dek. Tapi dia kan bangkit, hidup lagi. Nah, iya makanya itu Kak Nora. Kau lah bagus, Ya. cocok lah sama kau memang bagus, cocok. Benar tidak Kalau Yesus itu Nora, bangkit? Bang Faruk, pria tampan. Itu kalau Dep itu nggak cocok sama itu. Biarlah sama Bagus aja. Bagus kan lemah lembut. Sama Bagus aja cocok. Kasihan orang tua seteruk nanti. Lanjut Bagus. Lanjut Bagus. Gini. Pak Dex. Ya. Tujuan Yesus tujuan Kita Yesus ngobrol turun ke bentar bumi. ya. Kita kan ngobrol enak-enak aja di sini supaya Iya, Pak sampai Dex. Assalamualaikum kita kan sama-sama kan cuma ingin mengenal sesembahan kita, usahakan ya kita asik-asik aja ngobrol. Jadi Anda mengenal, Iya. Anda juga bisa mengenal Tuhan saya. Oke, satu menit Saya juga bisa semua. mengenal Tuhan Anda. 1 menit. Pak Dep 1 menit. Pak Wilda, apa yang mau disampaikan karena Komal mau di kursi mau di 01 untuk orang kita Kristen. Apa yang mau disampaikan?
Pak Wilda, ada yang mau disampaikan? Saudaraku, Iya, ini saya Muslim. ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau sampaikan. Saya mau bertanya sama itu Pak D. Oh, udah ada ya saudaraku ya. Mohon maaf ya. Di sini debater udah banyak saudaraku. Saya mohon maaf ya. Saya turunkan aja ya, yang saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa sebenarnya, seumuran itu sama Pak Dek. Ini Bagus, Pak Dek. bagus. Pak Dek, Bagus. Pak Dek. Iya. Iya, iya. Kan Tuhan gini, Tuhan itu siapa? Yesus itu kan diutus ke bumi, dikirim ke bumi, tujuannya kan untuk menebus dosa manusia, itu kan ya? Menembus manusia dari dosa. Iya, menebus manusia dari dosa. Kalau menembus Dengan dosa cara apa? manusia, kalau Iya, menembus dengan cara dosa, apa? ya, Iya, dengan cara apa? ya dengan cara dia harus emang mati di kayu salib. Oke, dengan cara mengorbankan dirinya, ya, Iya, harus mati, kan gitu. iya, Ya, betul. Jadi harus mati ya. Nah, Ya. ini Yesus ini kan sudah disalib dan dia mati, betul? iya betul. Ya. Ternyata dia itu hidup lagi nih. Jadi nggak pengorbanan itu. Ya iya. Tapi kan tiba-tiba hidup lagi. Harusnya gini Pak, yang pengorbanan itu seperti pengorbanan ya sebelum-sebelumnya, kalau hewan mau dikorbankan ya dikorbankan Kalau lagi gitu. Itu namanya Iya. pengorbanan untuk penebusan dosa kan gitu. Nah, Iya. hewan itu kan nggak hidup lagi. Ini Yesus ini hidup lagi. Iya. Kira-kira jadi nggak itu penebusannya? Ya bagaimana cara dia untuk kalau dia Kan hidup memang lagi, masih Pak. tetap hidup Dibilang itu Pak. lah. Terus orang-orang yang Nggak merasa sebelumnya dikerjain Tuhan. enggak. Loh, kan hidup. Kalau di Anda kan bahwa Yesus itu kan diangkat tidak mati kan? Namanya pengorbanan itu harus ada yang dikorbankan, betul? Ya iya. Kan ada nih yang dikorbankan. Sekarang apa yang dikorbankan Yesus? Nah siapa yang harus melakukan itu kalau bukan itu? Iya, Tuhan saya tanya, sendiri? siapa yang dikorbankan Yesus? Tubuhnya. Ternyata dia ketika hidup lagi tubuhnya juga utuh. Gimana? Ya dia kan masuk ke dunia orang mati. Kecuali tubuhnya nggak Untuk ada, membangkitkan. gitu. Misalnya tubuhnya yang dikorbankan, ya tubuhnya harus hancur atau nggak bisa itu. Tinggal apanya? Tinggal rohnya gitu. Itu masih masuk lah kalau dikatakan pengorbanan, karena kedagingannya yang dikorbankan ini. Daging tubuhnya itu juga dibangkitkan gitu loh. Ya dia kan manusia dan Tuhan, bagaimana sih? Kan nggak jadi dikorbankan itu Pak. Lah dia mau menghidupkan masuk ke dunia orang mati, bagaimana caranya? Kalau dia tidak mati dulu, apa manusia yang berdosa itu mati? Apa dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati? Kan nggak mungkin. Loh, Pak, yang namanya pengorbanan Yesus itu kan harus mati. Ini sudah mati, terus hidup lagi. Itu bisa nggak dikatakan pengorbanan? Kan udah mati ya, matinya. Lah, kan itu kan memang sudah tertulis kan. Dia akan bangkit Kan nggak jadi di hari yang matinya ketiga. Pak. Pengorbanannya nggak jadi gitu loh. Paham? Nah kalau di iman Anda, boleh enggak saya tanya, Yesus itu mati tidak? Hah? Yesus itu mati tidak? Loh, nggak ada Yesus Pak. Ya sekarang saya tanya, kalau di kita kan Isa itu adalah Yesus, kalau di iman Bapak kan Isa itu siapa? Iya, kalau kita cerita tentang Nabi Isa, Sama tidak? Hah? Sama tidak Isa yang ada di Quran sama Isa ada ya di Injil? Loh, nggak sama Pak, nggak sama Pak. Kan ini, kalau Nggak sama. Bapak itu tanya tentang Nabi Isa, ya kisahnya iya. itu. Jadi nggak sama? Enggak, saya dulu tanya dulu itu. Sebentar. Kalau tanya kisahnya Nabi Isa di dalam Al-Quran, ya Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh gitu. Nah dari abad pertama sampai abad ke-6, apa ada yang memprotes bahwa mengatakan bahwa Isa itu tidak mati? Gimana Pak? Ada Pak, enggak? Bapak itu kok larinya dari abad ke-1 sampai abad ke-6 itu gimana? Bapak itu tanyanya Iya, ada enggak apa yang gitu? ada yang memprotes bahwa mengatakan bahwa dia itu tidak mati?
Iya, nggak disalib, nggak mati, diangkat ke langit kalau Nabi Isa. Terus Nah, berarti kan sama, berarti situ mengatakan berarti itu kan sama Anda bilang. Tadi saya Sama bertanya apa sama Isa di Anda sama di saya. Anda bilang sama. aduh, kan gini Pak, kalau Bapak kan Yesus disalib, betul? Betul. Mati. Nggak jadi pengorbanan karena hidup lagi, betul? Nah, dia kan sudah selesai dulu tugas-tugas dia, baru dia hidup kembali kan? Bang Bagus, Selesai gimana Pak? izin masuk Bang Bagus. Bang Dia kan menyelesaikan dulu itu. Pak Dex, bentar Pak Dex. Suaraku Iya, dengar nggak, Pak Dex? iya. Menurut Pak Dex, Nabi Isa dan Yesus itu sama nggak, Pak? Sama. Oke, sama. Kalau sama, dalam Al-Quran, Nabi Isa itu adalah Nabi, dia bukan Tuhan. Kalau dalam Bibelnya Abang, dalam Alkitab yang Abang bilang Alkitab atau Biblos itu, dia Tuhan atau Nabi, Pak? Dia Tuhan, Nabi dan manusia. Dia Tuhan, Nabi dan manusia. Oke. Di mana data di Bibelnya Abang bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Di mana saya bisa baca itu? Ya, saya kan dari awal sudah katakan bahwa saya itu kalau masalah juga orang Bibel saya nggak terlalu mengerti, tapi saya juga nggak bisa menunjukin data-data. Tapi Nggak bisa menunjukkan data. Oke. Berarti Bang Dexjo ini meyakini Yesus sebagai Tuhan itu atas dasar apa? Ya, atas dasar bagaimana pengajaran dia. Nah, bagaimana pengajaran dia? Nah, pengajarannya itu di mana, Bapak? Dapat itu dari mana pengajarannya itu? Ya, sesuai ayat-ayat dalam Injil semua kan. Sesuai ayat-ayat dalam Injil. Coba di ayat mana itu, Pak? Ayat-ayatnya itu di mana Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau bagi saya kan begitu dia bisa bangkit, jadi saya merasa memang dia itu adalah Tuhan. Berarti pakai perasaan berarti. Ya iya dong. Pakai perasaan. Iya, kita kan sebagai manusia kan punya pemikiran yang harus juga kita Berarti agamanya Pak gunakan. Dexjo ini berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kitab suci. Iya. Oh, adalah macet. Ya memang macet, Bang Dio. Nah, Ini sekarang udah kalau di ranahnya dalam Islam gimana? itu apa Tuhan itu bahwa Yesus itu mati apa tidak? Ya enggak, Pak. Ya. Nabi Isa itu enggak mati, Bapak. Dia angkat naik ke langit, Bapak. Terus ada enggak yang dijelaskan bahwa tujuannya dia sampai pengorbanan dia dijelaskan benar-benar di dalam Quran? Gimana pengorbanan? Enggak ada dalam Al-Quran jelaskan pengorbanan. Nah, Ngarang-ngarang aja, Bapak. Seharusnya kan harus dia sampai Ngarang-ngarang aja, diselamatkan kan ngarang-ngarang aja. diangkat. Tahu di mana ayatnya dalam Al-Quran Nabi Isa itu pengorbanan? Enggak ada itu, ngaco aja Bapak ini. Nah, kalau Bapak ngaco tentang Bibelnya Bapak, enggak apa-apa, Pak. Terserah Bapak lah. Bapak mau sembah sengaja itu enggak apa-apa, tapi jangan Bapak ngaco ngawur di Al-Quran saya ya, Pak ya. Enggak. Nah, enggak ada itu dalam Al-Quran, enggak ada pengorbanan Nabi Isa itu, enggak ada itu pengorbanan kayak gitu. Itu ngarang-ngarang aja Bapak itu. Boleh enggak saya bertanya? Dari tadi kau bertanya sudah aku jawab, apa lagi? Iya, kalau di Quran kan saya pernah dengar di dalam surah Maryam ayat 33. Coba Bapak jelaskan itu. Surah Maryam ayat 33. Kenapa itu? Baca aja enggak apa-apa. Saya sini nggak ada Quran. Ini nggak ada Quran sih. Manja kali ya diskusi. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, kenapa itu Pak ayatnya? Artinya Aduh, tambah lagi artinya. Oke, aku bawakan ayatnya, aku juga yang ngerti kan. Oke lah, enggak apa-apa lah ya. Bapak ini manja kali, Pak. Aku tengok. Oke, enggak apa-apa lah. Dan kesejahteraan Bertanya, Pak. Enggak apa-apa lah, Kita kan Pak. supaya bertanya juga enak. Ya, mudah-mudahan kau masuk, mudah-mudahan kebenaran dan penjelasan ini masuk di kepala Pak ya. Nah, wassalamu syahadat. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan atasku semua dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari nanti aku akan diwafatkan, dan pada hari nanti aku dibangkitkan kembali. Kenapa Pak ayatnya, Pak? Nah, itu kan dia ada mati kan, wafat. Pada hari aku akan diwafatkan. Bukannya tidak begitu. Apa yang tidak begitu? akan diwafatkan itu menjelaskan bahwa dia belum mati, Pak, gitu loh, Pak. Pak Dex.
Macet. Bapak ini nanya pun macet, Pak. Cuma lari kamu. Astagfirullahaladzim. Pak, masih hidup, Pak? Ya ampun, Bapak. Nanti kalau ditanya ya tentang apa ya, tentang kitabnya mereka sendiri bingung gitu. Yesus kan sudah mati. Yesus kan sudah mati, pernah mati ya, terus hidup lagi ya. Dia bertanya aja, Wak. Dia bertanya aja macet. Gimana ceritanya aku yang nanya? Gimana ceritanya aku yang nanya? Di gereja pasti dikumandangkan ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, halo Bang. Waalaikumsalam Bang Parhono. Halo Bang Pria Tampan, ini lihat agama ini sekarang diperdebatkan. Apa yang diperdebatkan? Diperdebatkan, kita berdiskusi Bang. Bukan gitu loh Bang. Saya aja mualaf pun saya malu lihat itu. Oh, Abang mualaf. Di TikTok salah ngomong ke laut. Ini TikTok kejam, ya. Salah ngomong ke laut. Ini TikTok kejam. Kita sambut lu Pran Nababan. Selamat sore, agamanya apa? Bentar. Halo Pran Nababan. Selamat sore, agamanya apa? Kristen Bang. Hah? Kristen. Oke. Bang Pria Tampan, Kristen. Bentar ya, teman-teman, sebelum kita lanjut diskusi, aku ingin menyampaikan ini unek-unek ya. Ini mungkin dianggap curhat, tidak apa-apa lah curhat ya, tidak apa-apa lah. Jadi gini teman-teman, aku dari awal aku bikin TikTok ini sejak akhir Desember 2023 masuk 2024 sampai sekarang, ini sudah November kita ya, sudah 11 bulan kurang lebih lah. Aku belum mendapatkan satu orang Kristen yang mampu untuk berdiskusi secara ilmiah. Artinya kita enak gitu sebagai seorang akademisi, atau nggak usah jadi akademisi deh, pakai data kita diskusi enak gitu. Aku sangat mendambakan itu. Ada nggak sih teman-teman Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik pakai data? Ya, jangan maki-maki, jangan hujat-hujat. Ada nggak? Tolong ya, kalau ada mohon minta permintaan naik di sini ya. Janganlah pakai metode politik adu domba, nyamar-nyamar. Jangan ya. Dosma coba. Si Dosma itu akademisi kan, Dosma itu jangan itu apa itu, sarjananya itu sarjana nembak itu kayaknya. Masa seorang yang katanya pengacara kayak gitu joget-joget menghina di depan Ka'bah, gambar lukisan Ka'bah. Aduh. Apa jangan-jangan dia pengacara yang sepi job kali ya, supaya tenar ya, supaya terkenal gitu kan? Naik satu-satu. Gimana Bang Frans Nababan, mau diskusi kita? Aku cuma mau nanya aja ya Bang. Aku mau nanya, ya udahlah, nanya apa Bang? Pak, ini Bang kan beberapa ketemu yang buka-buka koma lagi kan di TikTok ini kan, apalagi yang katanya diskusi lintas agama lah, yang apalah. Ya. Cuman kenapa lah yang mohon maaf ya, bukan mau ini ya. Iya, enggak apa-apa Bang, santai aja Bang. Yang penting satu aja Bang di sini Bang. Apalagi Abang diskusi sama aku. Yang penting satu aja Bang. Abang jangan menghujat. Itu aja udah. Abang mau maki-maki aku, mau maki keluarga aku, ibuku, silakan Bang. Yang penting jangan menghujat agama kami, udah. Itu aja. Silakan. Itu yang mau kini Bang. Kenapa lah kan Bang? Selalulah umat muslim itu yang dikomentari kami, yang Nasrani. Banyak kan agama lain kan, contohnya kayak Buddha, Hindu, Konghucu. Kenapa nggak itu bisa diakuin? Oke, aku jawab ya Bang ya. Mudah-mudahan cocok lah nih jawabannya buat Abang nih. Karena hanya agamanya Abang Kristen itu yang memakai istilah-istilah Islam agama kami. Contoh, nama Tuhan kami kalian comot, masukkan dalam terjemahan Bibelnya Abang. Allah. Itu Bang. Agama lain nggak ada Bang. Katolik? Nggak ada. Katolik sama aja lah. Kalau Katolik dia pakai Bibel terjemahan LAI ya sama aja lah, masuk juga. Nah, sementara pernah juga ada yang kayak gini, siapa ya, lupa, cuman dia Batak tapi muslim juga. Dia ngomong gini, lebih kalau Katolik itu nggak separah Nasrani katanya. Padahal kayak Abang sendiri bilang kan sama aja kan. Intinya satu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya satu Bang. Di terjemahan Bibelnya Abang itu ada nama Tuhan kami. Itu yang membuat kita di sini tuh ada di sini. Nah, tapi kalau aku berpikir gini Bang,
pernah nggak abang dengar itu ya? Sebentar, udah terjawab nggak nih jawaban gini? Jawabannya udah terjawab nggak? Kenapa yang kami bahas Kristen, ya? Kenapa yang kami bahas Kristen, mau Katolik, mau Protestan? Kenapa? Karena itu jawabannya tadi. Karena ada nama Tuhan kami di terjemahan Bibelnya Bang. Di Buddha nggak ada nama Tuhan kami di sana, nggak ada. Di Konghucu juga nggak ada. Nah, jadi kalau menurut abang lalu ya, karena kan dari tadi kan kita kan ngomongnya pun enak ya kan. Jadi kalau menurut abang lalu ya, salah rupanya bang, kalau istilahnya dia beda kepercayaan kali satu tujuan. Beda kepercayaan satu tujuan. Apa yang abang bahas ini? Bahas lafaz Allah, nama Tuhan kami atau apa ini? Ya, perjelas dulu bang. Kami pun bang Kristen kan, percaya kami. Yang kami percaya itu kan memang Allah sang pencipta. Oh, abang percaya Allah pencipta, bukan Yesus. Siapa? Yesus itu bang bukan pencipta itu bang. Kalau dia bukan pencipta, kenapa kau sembah Yesus? Apa? Kalau Yesus bukan pencipta, kenapa abang sembah Yesus? Kan macet kan abang kan? Itu Tritunggal bang. Apa? Kami kan bang Tritunggal. Oke, nanti kita bahas itu bang Tritunggal ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada nama Tuhan kami Allah dalam terjemahan Bibelnya abang? Kenapa bang? Kira-kira kenapa? Bang, orang abang tuh nggak bisa egois. Bukan masalah egois, itu bukan masalah egois bang. Egois namanya itu bang. Masa Tuhan kami abang ambil namanya masukkan di terjemahan Bibelnya abang? Gimana ya abang ini? Sekarang gini bang ya, kurasa kayak kami lah orang Batak. Mungkin Kak Nora pun tahunya itu. Kepercayaan orang Batak itu pertama kali apa? Jangan dulu bawa Kak Nora. Nanti begini aja nggak? Begini aja bang. Simpelnya gini aja. Abang sudah punya istri belum? Sudah. Lajang, bang. Oh masih lajang. Begini aja lah. Abang punya adik perempuan? Punya adik perempuan? Punya. Nah, kalau ku rampas, ku ambil paksa adik perempuannya abang itu tanpa persetujuan dari abang dan pada ikatan pernikahan, ku rampas begitu saja. Abang marah nggak? Itu beda lah bang, berarti. Aku tanya abang marah nggak? Dengar lah bang. Dengar lah bang. Abang jawab dulu, abang marah atau tidak? Ya marah. Nah, bagus. Berarti fitrahnya abang, nalurinya abang sebagai manusia normal itu berjalan. Betul, marah pasti dong. Ya. Masa adik perempuan kita diambil begitu saja tanpa ada ikatan pernikahan begitu saja, pasti marah. Itu ya. Dari sisi duniawi bang. Ini nama Tuhan yang kami sembah, yang kami sucikan, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami besarkan. Itu abang ambil masuk dalam terjemahan Bibel abang, marahlah kami bang. Jangan abang bilang kami egois. Memang begitu naluri kami bang sebagai manusia normal bang. Itu nggak bisa kita sama konteks ketuhanan sama kemanusiaan bang. Kenapa pula nggak bisa? Nah, kalau kau sembah Yesus, ya sembah Yesus aja. Simpelnya begitu bang. Di Bibelnya abang itu jangan pakai nama Tuhan yang kami sembah. Orang LAI aja ngakuin kok. Mereka akuin itu. Masa abang nggak akuin? Nah, simpelnya diganti itu bang. Jangan lagi pakai lafaz Allah itu. Allah itu Tuhan yang kami sembah. Kalian sembah Yesus ya pakai Yesus aja. Nggak usah pakai Allah segala macam itu. Gitu bang. Ya. Clear bang? Sudah dapat jawabannya kan bang? Kalau kayak mana ya? Kalau abang samakan konteks kemanusiaan sama ketuhanan itu udah gelar gitu bang. Itu namanya kias aulawi dalam bahasa ilmu usul fikihnya. Ya. Apa? Kias aulawi namanya. Apa artinya itu? Kita kata gini ya pak. Analogi Kenapa? Mungkin kayak kami dari Nasrani ini bang. Kenapa kami nggak banyak penting masalah kitab kalian? Kalau kitab orang abang kan? Aku udah bilang tadi bang. Bahasa itu kan bahasa Arab, tulisannya pun tulisan Arab. Bang, dengarkan bang. Kalau istilah-istilah Islami yang ada di terjemahan Bibel abang itu dihapus dan tidak digunakan lagi, kami nggak usik agamanya abang. Udah masing-masing aja kita. Lakum dinukum waliyadin, itu prinsip agama kami bang. Agamamu agamamu, agamaku. Itu prinsip kami bang. Itu ayat dalam surah Al-Kafirun itu. Taunya abang ngomongkan kayak gitu. Agamamu. Ya. Tapi apa? Tapi ngurusi agama orang. Kan terus kamu jawab tadi. Jangan diputar lagi. Sudah terjawab. Kalau kalian mau diskusi lintas agama kalian yang diskusikan, jangan campur orang lain. Oke, saya minta 1 menit. Pran, kau bilang diskusi, kau tahu nggak aku bilang? Kalian telah mencuri yang Tuhan Islam, rasul-rasul Islam habis itu kalian mengambil Tuhannya Bali, Sang Yang Widi, Sang Yang Yasa, kalian ngambil semua. Apa sih agama kalian tidak pede dengan Tuhan kalian? Theos,
dewa, kenapa? Kenapa harus mengambil dengan Tuhannya Islam? Itulah dibilang diskusi lintas agama. Coba kalau dibilang Allah itu bodoh, coba kalau dibilang Yesus itu bodoh ditulis. Sakit hati enggak? Kami kalau ada di Bible itu, buka itu. Kau buka, makanya kau baca Bible itu. Dibilang Allah itu bodoh. Kan gini, Pak. Jangan gini-gini. Kalau maling itu mengaku, bukan yang bukan kayak gitu, Le. Izin Bang Naga. Begini Bang Frans. Jadi begini. Cobalah Abang, kita ini ngomong secara dewasa dan terbuka lah ya. Jangan dulu membawa keimanan deh. Kalau membawa keimanan itu udah susah Bang Frans. Kenapa itu? Pohon pun kalian sembah tidak masalah sama kami. Itu udah istilahnya. Kami pun kalau menyembah yang lain pun tidak akan masalah sama kalian. Ini kalau menurut keimanan. Sekarang kita bicara nih keterbukaan sesuai fakta dengan jujur. Ini yang kita minta. Saya akan juga melepaskan keimanan saya. Siapa yang saya sembah. Nah, sekarang begini toh. Seperti yang diumpamakan sama Bang Pria Tampan tadi. Bagaimana kalau salah satu harta milikmu diambil paksa? Nah, pasti tidak terima. Betul. Makanya tadi gue bilang kan. Tunggu dulu itu, saya kan belum selesai itu. Ya kan? Nah, Al-Quran ini menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Itu originalnya. Jadi ketika nanti kalau ada orang berdiskusi dari pihak Kristen mau bertanya soal Al-Quran, pasti yang kami baca bahasa Arabnya dulu, Bang. Barulah kami artikan ke bahasa Indonesianya, terjemahannya. Tapi jangan salah, Bang. Kami juga sebagai umat muslim tidak berani untuk menafsirkan Al-Quran kami. Karena ada 15 ilmu di situ, Bang. 1, 2, 3 ilmu pun yang kau kuasai, belum tentu bisa kau sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau itu bagi kami umat muslim ya. Nah, sekarang kita balik ke kitab Bible. Perjanjian Lama menggunakan bahasa apa? Bahasa Hebrew, Ibrani. Karena itu disadur dari kitab Tanak. Siapa pemilik kitab Tanak? Orang Yahudi yang kita tahu. Jelas. Nah, Perjanjian Baru itu dari menggunakan bahasa apa originalnya? Bahasa Yunani. Disadur dari mana? Nah, kitab bahasa Yunani ini diambil dari mana? Dari kitabnya orang Katolik yang menggunakan, orang Romawi sana yang menggunakan bahasa Yunani. Diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Ito Frans mencari, klik di KBBI, Allah itu kata ALLAH, di situ akan dikeluarkan bahwa itu adalah nama sesembahan umat muslim. Karena begini Bang, abangku, itu di dalam Perjanjian Lama tidak pernah bahasa Ibrani menjadi ALLAH, pasti YHWH. Di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunaninya, saya ingin tahu ALLAH itu dari mana. Nah, makanya dibilang itu, kalau kita mengkaji kita punya kitab suci, kita balikan ke originalnya. Jangan kita hanya percaya terjemahannya. Karena apa? Karena dari pendeta saja, LAI saja mengakui sudah lebih dari 6.000 terjemahan LAI memiliki kesalahan, abangku. Makanya saya bilang, jangan kita menutup mata. Jangan seolah kita tidak mau tahu. Loh, itu sudah ada di dalam kitab suci kami. Ya udah, kami imani aja. Nggak bisa kayak begitu, abangku. LAI saja sudah mengakui ada 6.000 lebih terjemahan yang sudah yang salah diterjemahkan oleh LAI. Nah, itu kenapa nggak di cross check dari umat Kristen? Makanya kenapa, Bang? Kenapa Bible kalian ini banyak revisi? Udah berapa kali direvisi? TB1, TB2, mungkin nanti akan TB3, TB4, TB5. Karena apa? Karena kalian tidak menggunakan originalnya. Coba seandainya kalian gunakan originalnya, visinya palingan apa? Terjemahannya. Pasti akan ada ilmu yang mempelajari bahasa originalnya. Jangan salah, abangku, itoku. Orang Yahudi ini untuk mengkaji menafsir kitab sucinya, kitab Tanak, itu juga ada beberapa ilmu. Ada kitab tafsirannya. Kalau tidak percaya silakan tanya. Ada salah satu orang Yahudi yang di TikTok ini namanya Billy. Nah, akunnya 3 juta trimon. Dia memang orang Yahudi, maksudnya dia mengimani kitab Yahudi. Saya tanya, Bang, apakah kalau kita mempelajari kitab Tanak ada tafsirannya? Ada, Kak, katanya. Begitu juga Al-Quran. Ada kitab tafsirannya. Nah, sekarang Kristen ada nggak? Nggak akan ada. Karena sudah dipakai sebagai, sudah dipakai menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin bahasa Indonesia mau ditafsirkan lagi. Nah, begitu itoku. Makanya itu dibilang sama Bang Prian Tampan, kata Allah itu, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah nama sesembahan umat muslim. Kalaupun ada di kitab Bible kalian, makanya akhirnya ditanya, dari manakah kata ALLAH? Dari mana itu?
Bahasa Yunani tidak akan ketemu. Bahasa Hebrew pun lebih lagi. Mereka menyebutkan Yodhevave. Nah, sekarang kata Allah ini dari mana diambil? Begitu, Itoku. Silakan yang lain lanjut, saya lanjut lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komandanku Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito, kalau mau nambahin silakan Ito. Saya lanjut dulu sarapan. Nggak apa-apa, silakan Bang Filipus. Ya, makasih, mantap penjelasannya Bunda Nora. Izin melaporkan komandan. Apa namanya? Buronan yang kabur dari Komal Anda, ya, kabur, dia lari ke RH, kemudian lari ke Arif, lalu kemudian lari ke Bang Jemi Ahmad. Kabur terus, begitu saya naik kabur terus ya. Namanya pendeta S3 sekaligus dosen S3 gitu loh. Kabur dia. Masih banyak PR yang mau saya suruh ke dia, tapi dia udah kabur duluan. Jadi ya, izin melaporkan ngacir, S3-nya ngacir sama mahasiswa semester 6. Salam waras. Standby. Sekarang framing, jadi sekarang framing jadi buronan Filipus. Siap, Masya Allah, siap. Oke, Bang Frans, silakan Bang Frans. Sudah gimana? Silakan ditanggapi penjelasan dari Ito Nora tadi. Silakan Bang Frans. Kalau aku bilang sih yang tadi dengan Kak, masalah yang muncul di KBBI itu kan, kita ingat juga Kak, kenapa dibuat itu sesembahannya umat muslim? Kalau menurutku sih Bang ya, karena di Indonesia ini kan Bang mayoritas muslim Bang, makanya buat seperti itu. Jadi kayak kami lah dulu Bang, pertama kali kepercayaan orang Batak itu kan mungkin Abang juga tahu Bang Faruk kan, kalau memang Bang Faruk ini aslinya orang Batak ya. Debata. Nah, itu kan sama aja juga. Kalau di Batak itu kan Bang, sebenarnya bukan di Batak kalau pengucapannya, tapi pengguna jadi Nabul. Sudah, Bang Frans? Oke, silakan Bang Filipus. Jika mau ditanggapi Bang Filipus, silakan. Saya ini dulu standby dulu sekitar 5 menit karena ada apa namanya? Kan ada saya lagi ngendarain sesuatu. Siap. Jadi gini Bang ya, Bang Frans ya, sudah dijelaskan sama itu Nora tadi. Pokok persoalan itu adalah ketika terjemahan Bible kalian itu mencomot nama sesembahan dari umat Islam, yaitu Allah, yang kalian plesetkan cara membacanya itu Allah. Karena apa? Contoh ini Bang, aku buka datanya Bang ya. Buka datanya ini Bang. Nanti Bang Filipus bisa buka original hurufnya lagi tuh. Ini Bang ya. Baru dia buka datanya. Nih. Ya. Ayat yang Abang baca tadi tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Itu kan tertulis dalam surat Kejadian 1 nomor 1. Setuju Bang? Iya Bang. Leku Lepandi, Masya Allah Lepandi. Singa sekali Lepandi, singa sekali. Itu kan disebut saya Leku Lepandi. Bang Frans, ini tadi ya yang baca tadi Bang ya. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Sekarang aku tanya dulu Bangku, Bang Frans, ya, original teks Bible kalian, di Perjanjian Lama, di kitab Perjanjian Lama itu berbahasa apa Bangku? Bang Frans, setahumu Bangku, Bang Frans. Halo Bang Frans. Kalau masalah ke situ Bang, aku kurang tahu ya Bang. Oke, nggak tahu ya. Ini kita kasih edukasinya Bang ya. Ya, itu berbahasa Ibrani Bang. Dan kemajuan teknologi sekarang, ya, Abang bisa mengetahui gitu loh, bahasa Ibrani itu apa. Kata Allah di sini, Latin yang dilatinkan dengan ALLAH, jika dikembalikan original teksnya dalam bahasa Ibrani kalian, tertulisnya apa Bang? Ini kodenya Bang ya, 0430. Coba kita buka Bang, ini sabda kitab ini Bang. Tertulisnya Elohim Bang, Elohim. Menurut Abang, tanda petik huruf E, LOHIYM ini huruf Latin atau huruf Ibrani? Bang, huruf Latin atau huruf Ibrani? Mana tadi? Ini aksara Latin atau aksara Ibrani Bang? Bang Frans, ini kan sudah Latin kan Bang? Iya kan? Udah Latinnya ini. Sudah, maka seharusnya di Kejadian 1 nomor 1 ini tertulis pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kenapa tertulis di sini nama sesembahan umat Islam Bang Allah? Karena berdasarkan kata KBBI, Bang ya, KBBI ya.
Ini Bang, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bang Faruk itu awas, hati-hati Bang Faruk, terbaca itu istriku tercinta itu, hati-hati Bang Faruk. Iya, istriku ya tadi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, makna kata Allah kata Allah diartikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, kata ini merujuk kepada pujaan umat Islam atau sesembahan umat Islam. Ya, sekarang kita kembali ke surat yang tadi, Bang. Bentar, Bang, ya. Nah, ini. Ya, ini Bang. Ya, ini huruf A, L, L, A, H, ya. Ini ya, original teksnya itu alif lam lam ha. Dalam bahasa Arab Al-Qur'an. Huruf alif lam lam ha. Ketika dituliskan dalam huruf Latinnya seperti ini, Bang. A, L, L, A, H. Akan tetapi karena dia bersumber dari bahasa Arab, maka ketika membacanya kami tidak bisa terlepas dari metode keilmuan cara membaca bahasa Arab. Meskipun ketika ditulis Latinnya seperti ini, kami harus tetap membacanya itu sebagaimana metode keilmuan dalam membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Metode keilmuan itu disebut dengan ilmu tajwid. Tak boleh bacanya Allah, karena cuman abang-abang kan memplesetkannya jadi Allah. Kami harus membacanya Allah. Allah. Sumbernya dari mana? Bentar, Bang, ya. Bentar, ya. Nih. Kalau ini Bang Dio jagonya nih, ya Bang Dio. Ah, inilah original teksnya, Bang. Inilah original teksnya, lafaz Allah itu tadi. Ini, Bang. Nah, huruf alif lam ha. Ya, huruf alif lam ha. Ini original teksnya. Latinnya bagaimana tadi? Allah. A L L A H. Yang jadi pertanyaannya, Bang, ketika Bible kalian yang perjanjian lama yang berbahasa Ibrani, jika ingin diterjemahkan ke Indonesia dan ditulis dalam Latin, huruf Latin, kenapa mampirnya ke bahasa Arab, Bang? Bang Frans, kenapa mampirnya ke bahasa Arab? Bisa macet. Bang Frans, bukan macet, Bang, karena gimana ya? Ya, aku pribadi, aku Nasrani, aku pun percaya ya, begini, maaf sedikit, itu aku nggak apa-apa. Tolong saudara-saudaraku, karena itu ini masih apa ya, beliau masih jujur bahwa dia tidak begitu paham kalau original. Nah, kita hargailah, ya kan? Jadi memang kalau ada memang Kristen ini tidak begitu mengkaji kitab sucinya, ada itu. Jadi nggak apa-apa, makanya saya bilang di sini kita berbicara terbuka dan jujur. Hilangkan dulu keimanan. Kita berbicara tentang konteks di dalam kitab suci kita ini betul atau tidak, bagaimana apanya gitu. Ya kan namanya sama-sama mau belajar, pengen tahu gitu. Jadi silakan Nito. Gitu loh. Jadi berapa harganya nih, Kak? Kita kasih berapa nih harganya nih? Harga transfer saya saja ya, pria tampan ya. OTF saja sama saya. Kakak bilang kita hargai dia. Kita kasih harga berapa? Di sini kenapa aja lo itu? Harga berapa? Main di belakang lah kita tuh. Percuma tadi malam kita meraup dari perpuluhan. Lanjut itu. Kakak bilang kan dihargai, kita hargai dia. Ini berapa harganya nih kira-kira, Bang Fansi? Berapa harganya kira-kira? Seikhlasnya aja, Bang. Bos, merasa nggak lebih banyak penghasilan daripada penghasilanku, Bos? Gue segitu kali, gue 9 kali orang kali. Awak ikutlah. Jangan. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Pernah. Enggak, bukan masalah Bang, pria-pria tampan jangan lah, udah. Silakan itu, silakan. Gue usah dengarkan itu. Dia lagi apa? Lagi bedah dia. Bang Filipus, oh turun pula dia, Bang Filipus. Ya, silakan Bang Frans. Manusia-manusia yang kayak gini lah sebenarnya yang nggak paling ini, Kak, nggak paling etis orangnya. Ya silakan Bang Frans. Kok nangis? Untuk agama, emosi dan Madungi itu lanjutkan lah itu, madungi. Jangan nangis lah, santai aja, Bang. Kalau masalah sekarang kayak gini ya, Bang, kan Kak. Menurut orang kakak lah, Nasrani sama Islam ini kedekatannya gimana? Aku mau bertanya ya, karena aku memang masih muda dalam masalah agama. Silakan itu, dia bertanya sama itu. Ulang lagi, itu aku ulang. Kita macam bom makan terus. Ya silakan itu. Tengoklah kan, itu bukan sama kau saja, aku pun dibully orang itunya itu.
Kayak begitu mereka. Tapi nanti ujung-ujungnya tengoklah. Kak Nor, apa? Kasihlah aku mau beli pesawat. Aku TFD tuh. Rekeningku masih dulu kan? Masih ada kan Kak rekeningku Kak? Jangan gitu, nanti kena pajak kita. Lanjut itu, pertanyaannya tadi apa itu? Kan gini Kak, aku umurku sekarang sekitar 30, dan dari aku umur 17 tahun aku tamat sekolah, aku kan udah merantau di. Janganlah kau dibesarkan lah. Di Jelek kali pun kau itu, tengoklah mukamu cemberut kali. Dapat dia WA dari istriku tercinta, kayaknya udah latin. Pasti dia bilang gini, aku mau beli skincare Eda Nora katanya. Ih, kenapa like yang satu ini? Ada yang mau dia cariin? Diam dulu. Lanjut itu, Franz, lanjut. Kan gini Kak, selama aku hidup lah ya, bilang mungkin dibandingkan sama orang kakak sama orang abang-abang yang di sini kan umurku jauh lah mungkin di bawah kan. Aku masih 30 tahun ini kan. Nah, terus udah 13 tahun lah Kak di bulan tahun ini, dan cuma aku lah sendiri Nasrani di sini. Udah. Nah, jadi kan Kak, kalau aku tengok sebenarnya malah yang di media-media sosial ini yang besar-besarkan masalah agama. Kenapa aku bilang gitu kan? Yang punya kosan aku ini, yang punya kosku ini Muslim. Bapak ini aslinya dari Surabaya, orang Surabaya. Nah, udah. Kalau masalah keagamaan mungkin bapak ini haji bapak ini di sini. Nah, pernah aku nanya ini, kenapa bapak banyak kali sekarang? Di mute. Saya tahu, udah panas kau. Lanjut itu. Perdebatan agama Nasrani sama Muslim Pak, tapi di media sosial semua pulang. Sementara kalau jumpa gitu seperti ini, yang Nasrani sama yang Muslim, nggak pernah ada perdebatan pulang. Nah, makanya itulah yang mau kutanyakan sama orang kakak. Kenapa sekarang panas-panasnya di TikTok ini semua yang dibahas masalah agama? Oke, itu ku sayang. Marga Nababan kok ya Tok ya. Memang beritok lah, karena nantulang saya guru Nababan. Berarti Tokku kau. Jadi begini, Itokku. Saya kasih tahu sedikit ya. Media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, pokoknya platform-platform seperti ini dipakai oleh halayak umum untuk memberikan inspirasi, mengeluarkan pendapatnya, bebas untuk berekspresi. Ya kan, begitu kan itu? Bahkan ada orang bisa jatuh di sosial media. Ada orang bisa terbangun atau menjadi sukses dari sosial media. Ada betul itu. Cuman begini itu. Ketika Ito menanyakan, kenapa sih di sosial media ini sekarang banyak perdiskusian agama seperti ini? Betul. Tapi perdiskusian ini bukan dari satu oknum saja atau dari satu aspek saja, satu agama saja, tidak. Dari saudara Kristen kita pun juga melakukan perdiskusian, membuka room seperti ini, ya kan, untuk memediasi antara Kristen dengan Islam untuk saling beredukasi. Sebenarnya, begini itu, kita sebenarnya menggunakan sosial media ini, gunakanlah dengan sebijak mungkin, betul. Pakailah dengan sebijak mungkin juga. Kami agama syiar, agama dakwah. Contoh saya itu, saya seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan saya itu sebagai seorang pedagang online. Saya tidak berdagang di sosial media, saya berdagang di offline, begitu. Nah, saya mempunyai keinginan untuk berdakwah. Kalau kami katakan jihad itu bukan berarti harus perang itu. Jihad itu bisa seperti ini. Ini namanya jihad. Jihad itu berperang di jalan Allah. Kata berperang itu bukan berarti kita angkat pedang. Salah satu yang membuat kita tuh masuk surga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini apa itu? Ketika saya memiliki ilmu, tetapi tidak saya berikan kepada orang, tidak saya apakan kepada orang, umumkan kepada orang, itu sama saja sia-sia ilmu itu, gitu. Tapi konteksnya begini, ustazah, dia berdakwah sama seperti itu bilang Pak Haji, betul, dia menunaikan rukun Islam yang kelima. Ketika dia menjadi ustadz, yang dia hadapi itu adalah saudara muslim dia. Dia memberikan kajian, memberikan ilmu yang dia mungkin dulu pelajari selama beberapa tahun. Akhirnya dia
berikan kajian ilmu dia berikan kepada orang-orang saudara-saudara muslim dia. Begitu. Nah, kalau kami ini ya bekerja di belakang ustadz, yang kami hadapi ini itu bukan saudara muslim kita saja, tetapi saudara-saudara Kristen, Hindu, Buddha ataupun Konghucu. Sekarang itu lihat, rum-rum Kristen bukan saja mengkaji agama Kristen, bahkan mengkaji agama Islam, mengkaji Al-Quran. Makanya saya bilang, saya sebagai seorang muslim, Ito Faruk pun sebagai seorang muslim, tidak bisa berhak sesuka hati kami untuk menafsirkan Al-Quran kalau tidak ada ilmu. Nah, apa kredibilitas atau apa kompeten dari pihak Kristen, dari saudara Kristen kita ini ketika dia mengkaji atau menafsirkan Al-Quran seenak saja? Makanya saya selalu bilang itu, kitab suci Kristen, kenapa tidak ada tafsirannya? Karena tidak mungkin bahasa Indonesia mau ditafsirkan lagi. Pasti yang ditafsirkan itu adalah bahasa originalnya. Jadi itu jangan gini, itu jangan memandang sebelah saja. Saya ketika membuka TikTok, saya tidak mencari room Kristen itu, jujur. Saya scroll, saya lihat ada room Kristen sudah menghujat. Makanya saya bilang, mengatakan nabi saya pedofil, menyamakan nabi saya dengan binatang, mengatakan Allah saya sesat, mengatakan Al-Quran saya itu Al-Quran dongeng. Ini sudah masuk ranah penistaan itu. Kenapa? Karena di dalam Islam ada parameter penistaan yang sudah dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Terbentuknya room seperti ini karena apa itu? Karena adanya dari pihak Kristen yang sudah menghujat, menghina, bahkan mencaci maki Al-Quran kami, Allah kami, Nabi kami, tanpa adanya ilmu. Betul, di dalam Al-Quran dilarang kami saling berdebat. Betul. Kemana kau itu? Kemana dia? Mana dia? Turun dia mungkin itu, turun sendiri dia, turun sendiri. Saya sedikit lagi, saya habiskan sedikit lagi. Jadi begitu ya. Kenapa ada kami di room seperti ini? Satu, karena apa? Karena umat muslim tidak terima nama Allah, nama sesembahan kami dicaplok di dalam kitab suci kalian, dan seenaknya aja kalian menghina, menghujat Allah kami. Kedua, mau mencegah terjadinya pemurtatan massal yang dilakukan oleh oknum Kristen dengan cara indomisasi, hamilisasi, pacarisasi, uangisasi, pokoknya imunisasi ujungnya. Jadi sasi ke sasi, sasi ke sasi. Pemurtatan sudah betul-betul berlaku. Banyak data-data masuk kepada kami. Kalian datangi orang yang beragama, sebenarnya itu sudah melanggar undang-undang. Orang yang beragama tidak bolehlah kau datangi dan kau berikan siraman agamamu untuk mengajak orang itu mengimani agamamu. Terus yang ketiga, kenapa kami ada di sini? Karena saudara-saudara kita yang Kristen seenaknya saja mengkaji Al-Quran, seenaknya saja menafsirkan Al-Quran, seenaknya juga menghujat, menghina, mencaci maki Nabi kami. Makanya kami berada di sini. Tapi ingat, kalau kalian mau beredukasi, mau berdiskusi secara baik, secara intelek, naiklah ke atas tanpa adanya penghujatan. Makanya kami berada di sini. Tapi ingat, satu saja yang saya minta ketika berdiskusi, tolong singkirkan dulu keimananmu. Bawa data, pakai akal, ucapkan secara jujur, berdiskusilah dengan lapang dada. Jangan bawa keimanan. Karena apa? Kau menyembah pun tai kau, tidak urusan saya. Sekalipun air kencingmu kau sembah, tidak urusan kami. Tapi di sini edukasi, pakai data, ungkapkan secara jujur, pakai akal juga. Karena yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Binatang ada otak, tapi nggak ada akal. Manusia ada otak, pakai akal. Itu saja. Silakan lanjut.